Selamat pagi, Jess. Ini ada komen bagus nih ya. Asu is my name. Dari Pak Asu is my name. Kalau tiba-tiba kepala pusing waktu lihat rekening kosong, apa obatnya, Pak? Oh, ini dalam kurung Kris. Ya kerja, Pak. Ada beberapa hal. Kalau tiba-tiba melihat rekening kosong, nomor satu ya kerja supaya dapat duit. Tapi kan kerja hanya dapat duit saja, ya. Yang penting bukan hanya sekedar dapat duit, tetapi bagaimana caranya kita memiliki duit yang menghasilkan duit. Nah, itu yang paling penting itu. Kalau kita hanya kerja dan menghasilkan duit, berarti kita ini aktif income. Kalau enggak kerja, enggak bisa duit, enggak bisa dapat duit. Yang kita mau adalah bagaimana caranya saya memiliki duit yang kemudian bisa menghasilkan duit. Kan itu. Sehingga kalau kita punya duit yang bisa menghasilkan duit, maka duit yang bekerja buat kita. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita. Kalau nikmatin apa yang di belakang saya ini kan keren banget, ya kan? Kalau ndak ada duit ndak bisa menikmati begini, gitu ya kan? Ndak bisa tuh, Pak? Ndak bisa, harus ada duit. Nah, itu sebabnya saya memulai 2 tahun 3 bulan yang lalu. Untuk saya setiap punya duit, ya saya kumpulkan, saya masukkan dalam rekening kripto. Saya menggunakan Binance. Dan kemudian ketika saya punya duit, saya membeli auto trade untuk bisa mengerjakan. Menjadi asisten saya yang melakukan perdagangan, beli dan jual. Memiliki auto trade itu sama seperti kamu memiliki sebuah ruko di tengah mall yang sangat padat, dan kemudian ruko itu, toko itu bekerja 24 jam non-stop menjadi asistenmu, ya, sekali dibayar untuk seumur hidupmu dan menguntungkanmu. Nah, itu dia, saya menggunakan auto trade yang namanya Moonbot. Itu auto trade-nya. Ya, sampai detik ini ya menikmati karena saya masuk dalam momentum yang pas. Ketika saya masuk waktu itu, Bitcoin berharga 23.000. Ketika itu ya, tahun 2023 bulan Juli yang lalu. Ya, 2023 bulan Juli. Nah, itu Bitcoin berharga 23.000 ketika saya masuk. Ketika saya membuat konten mengajak teman-teman untuk ikut, itu Bitcoin di harga 27.000. Kamu cek di kontennya FND Voltation. Saya udah ungkap di situ. Dan dunia berkata bahwa Bitcoin akan mencapai 100.000 di tahun 2024. Dan ketika saya ngomong gitu, saya digila-gilakan. Dikatakan mimpi di siang bolong. Ya, saya terus berjalan dengan keyakinan saya, karena saya memang memiliki keyakinan bahwa saya akan menikmati kehidupan tua saya. Dan apa yang terjadi? 2025 hari ini, Bitcoin sudah berharga 115.000 dolar. Ya, Jess, gini loh. Ya, kamu mau percaya dengan dunia yang melihat peluang yang sangat besar, dan itu diucapkan oleh banyak orang-orang hebat seperti Michael Saylor, Donald Trump, Presiden Rusia Putin, Presiden El Salvador Nayib Bukele, terus kemudian siapa itu, CEO-nya BlackRock, itu ya, kamu mendengarkan orang-orang hebat itu, atau kamu mendengarkan tetanggamu yang kredit rumahnya saja belum lunas, atau kamu mendengarkan temanmu yang kredit sepeda motor saja belum lunas. Kalau saya tidak mau mendengarkan mereka, saya mendengarkan orang-orang hebat ini. Orang-orang hebat ini membuat sebuah keputusan itu tidak main-main. Sementara ketika saya selidiki, dulu dia menolak. Kayak Presiden Amerika Donald Trump tahun 2019 dia menolak.
Karena Bitcoin itu adalah indeks money laundry, dia bilang seperti itu. Tetapi tahun 2024 mengejutkan, dia memiliki 2,8 miliar Ethereum. Kan luar biasa itu. Tahun 2017 BlackRock nggak mau, ya, anti sama Bitcoin, anti sama kripto. BlackRock tahun 2017. Yang luar biasa tahun 2025 ini dia memiliki lebih dari 700.000 Bitcoin. Kan itu sesuatu yang luar biasa. Dan orang-orang ini tidak akan melakukan tindakan seperti itu tanpa dia membuat penyelidikan terdahulu kan. Nah, mosok kamu mau percaya sama tetanggamu yang kredit motor aja tidak lunas-lunas, malah nunggak. Ya salah besar kamu. Ya. Nah, kamu meragukan apa yang saya ngomong. Tidak apa-apa kalau saya diragukan. Tapi dunia ini kan informasinya cukup lengkap, ya. Tahun 2008 sampai tahun 2019 itu retail yang main kripto. Ya, orang-orang tertentu, orang-orang yang hari ini gabung besok hilang duitnya, hari ini gabung besok hilang duitnya. Ya. Karena retail seringkali dijadikan ini batu loncatan untuk sebuah instansi. Dan betul, sampai tahun 2020 itu retail main. Gitu. Tapi tahun 2020 menuju 2024, kamu jangan salah. Retail sudah banyak yang tumbang dan digantikan dengan instansi. Sehingga sekarang ini retail dan instansi main. Instansinya apa? Yaitu Microsoft, MicroStrategy, Vanguard, BlackRock, gitu. Terus kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, 2024 menuju ke 2028 sampai 2030 itu yang main di kripto bukan lagi retail dan kemudian instansi, tidak. Tapi sekarang ini yang masuk dalam dunia kripto itu pemerintahan. Bukan lagi instansi dan organisasi, tapi pemerintahan. Ya, Indonesia sedang menggodok stablecoin-nya. Ya, apa namanya itu CDBC itu. Ya, Indonesia sedang menggodok. Pak Gibran, wakil presiden kita, sedang mengumpulkan ahli-ahli kripto. Gitu. Kamu kalau ngelihat perkataannya Menteri Keuangan kita yang sekarang, wah itu menggalakkan benar anak-anak muda harus mulai investasi. Dan kemudian kalau kamu sudah bisa mempelajari, kenapa tidak mempelajari investasi yang berhubungan dengan digital yang setiap orang bisa memulainya, dan itu adalah kripto. Gitu. Dan luar biasa karena dibandingkan dengan saham, kripto lebih adil. Kenapa? Karena kripto desentralnya sangat kuat. Kalau saham kan sentral ya. Saham itu bisa dikendalikan sama pemiliknya, tapi kalau kripto susah. Ya, Whale sendiri pun, instansi yang besar sekalipun untuk menggerakkan pasar itu tidak semudah seperti pemilik saham menggerakkan sahamnya, sehingga banyak yang disebut sebagai saham gorengan. Gitu. Walaupun di kripto ada yang seperti itu, tapi tidak bisa ditebak. Gitu. Ya, susah sekali ditebak. Nah, kalau kamu melihat peluang yang seperti ini, sekarang masih menolak saya, ya bye-bye aja. Ya, sekarang masih tidak percaya dengan apa yang saya katakan, ya bye-bye. Sementara saya masih terus berjalan. Dan saya menikmati hasilnya gitu. Ya, jadi salah besar kalau lihat rekeningmu kosong, tanya sama saya apa obatnya. Itu pilihanmu, ya. Itu pilihanmu. Kamu mau mengisi rekeningmu kosong dengan bekerja keras atau bekerja cerdik atau investasi, itu semua pilihanmu. Karena yang bisa memutuskan itu terjadi adalah dirimu, bukan saya. Nah, keindahannya kayak begini nih, kalau kamu melihat keindahannya, ya. Indahnya dunia malam di sini nih. Indah, Jess. Ya. Di mana ini, Pak? Ya, kamu cari sendirilah. Keren banget. Itu di depan saya itu gunung itu. Ya, di seberangnya gunung, di sana ada danau. Ya, di ujung sana itu ada trunyan. Keren sekali, Jess. Ya, keren sekali. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membuat rekening kita selalu berisi. Sehingga kita bisa menikmati hasilnya buat kehidupan kita dan orang-orang yang kita cintai. Kan begitu. Nah, semuanya kan pilihannya ada di diri kita masing-masing. Gitu. Ya, monggo silahkan. Digas untuk kita bisa mendapatkannya. Keren. Ini dari puncak sekitar berapa ini? Hampir 1.800 mdpl ini. Ya, keren banget.
Oh.